Selamat pagi teman-teman Musafir Rock and Roll. Apa kabar? Semoga sehat dan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Jimmy. Kali ini saya sedang berada di Queens, New York City. Saya ingin berbagi cerita yang mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Jadi kemarin saya mengunjungi salah satu masjid yang ada di New York ini. Nama masjidnya adalah Al-Hikmah. Tujuan saya ke sana selain beribadah adalah silaturahmi untuk mendapatkan teman-teman baru, karena di situ Masjid Al-Hikmah ini terkenal dengan masjid Indonesia yang dibuat oleh orang-orang Indonesia. Jadi gini, saat saya pergi dari rumah dari kawasan Grand Avenue Town Subway, saya kemudian menuju Masjid Al-Hikmah. Singkat cerita, setelah menyasar sana sini, akhirnya saya bertemu dengan masjid itu. Saya tiba di sana itu kurang lebih sekitar pukul 12 atau pukul setengah satu, saya kurang ingat juga. Jadi saat itu saya duduk di sebuah kursi karena aktivitas belum mulai. Saya memilih duduk di kursi tidak jauh dari pintu masuk. Setelah azan berbunyi, saya kemudian melepaskan sepatu, kaos kaki, dan menuju tempat wudhu. Saat itu saya menaruh tas. Saya membawa dua tas, satu tas kamera dan satu lagi tas yang berisi dokumen dan uang. Sekali lagi, tas itu berisi dokumen penting seperti paspor, KTP, dan uang. Uang yang lumayan banyak lah ya. Setelah saya mengambil wudhu, saya kemudian menuju ruang sholat. Setelah azan selesai, kami sholat zuhur bersama-sama. Setelah sholat zuhur, tentunya banyak teman-teman baru yang saya kenal gitu ya, teman-teman yang sudah sekian puluh tahun menetap di New York City ini. Kemudian setelah selesai ibadah, ada acara di masjid, saya diundang untuk makan-makan lah sekaligus silaturahmi. Singkat cerita, saya sangat menikmati makan itu karena memang lezat ya. Di sini untuk makan lezat itu kayak rendang, segala macam makanan Indonesia itu teramat sangat mahal. Jadi saya itu kemarin dapat gratis ya, alhamdulillah. Lalu setelah selesai makan, satu persatu pengunjung mulai meninggalkan tempat. Saya pun mencoba pamitan dengan beberapa kenalan saya yang ada di sana. Saat itu seorang ibu, anggap saja Ibu A ini, meminta nomor handphone saya dengan tujuan bisa bersilaturahmi lah ya. Mungkin ada hal baik yang bisa di-share ke saya nantinya. Saya kemudian mengeluarkan handphone dan saat itulah saya baru ingat bahwa tas kecil saya yang berisi paspor, KTP, uang itu tidak ada. Saat itu saya sangat kalang kabut. Saya langsung lari ke atas. Jadi kita makan itu di basement, sholatnya di atas. Saya langsung bergegas ke atas, memeriksa tempat sholat, ternyata tidak ada. Di ruang wudhu tidak ada. Di tempat saya awal duduk pun tidak ada. Saya kemudian bergegas kembali menuju basement dan menyatakan kepada si Ibu A ini tas saya hilang. Dia kemudian memberitahukan kepada suami dan petugas-petugas masjid lainnya bahwa saya kehilangan tas yang berisi uang dan paspor. Lalu suami dari Ibu A ini yang pengurus masjid ngecek CCTV. Saya waktu itu hanya khawatir apakah tas itu hilang di subway karena saya perginya naik subway atau hilang di masjid. Kalau saya yakin kalau hilangnya di masjid, insya Allah balik. Jadi ternyata pas di rekaman itu memperlihatkan saya masuk masjid dengan membawa tas. Alhamdulillah saya sedikit lega walaupun saat itu tas belum ketemu. Singkat cerita, setelah diputar rekaman CCTV, ternyata ada salah satu orang di masjid yang berbaik hati mengambil tas tersebut kemudian menyimpannya di dalam perpustakaan. Tidak lama kemudian ada orang yang dari perpustakaan bilang, "Ini tasnya Mas ya?" Bentar ya, iklan ya dulu ya. Seperti inilah New York, sering terdengar sirene.
Oke, kita lanjut lagi. Setelah ada orang yang membawa keluar dari perusahaan dan bilang, ini tasnya mas ya? Saya langsung bilang, alhamdulillah. Saya bilang iya gitu, coba periksa mas isinya. Alhamdulillah isinya pun masih ada gitu. Ya itu salah satu kelalaian terbesar saya yang mudah-mudahan jangan pernah terjadi kepada teman-teman. Jadi saya sebenarnya selalu meninggalkan paspor saya di dalam kamar saat saya traveling ya. Beberapa tahun belakangan itu saya selalu melakukan kebiasaan itu, tapi entah kenapa hari itu saya membawa paspor. Jadi nasihat yang diberikan oleh bapak dan ibu pengurus masjid adalah jangan pernah membawa paspor, kalau bisa membawa kopiannya aja. Jadi saya langsung diberikan kopiannya, mereka sangat baik, langsung diberikan kopian 2 rangkap dan mereka bilang sekali lagi hati-hati ya mas ya membawa paspor. Iya bu, terima kasih Pak Bu, terima kasih Pak. Hal yang dapat dipetik dari video ini adalah kalian harus teramat sangat hati-hati terhadap paspor yang kalian bawa, karena paspor itu adalah nyawa kalian saat kalian berada di luar negeri. Jangan sekali-sekali kalian kehilangan paspor karena urusannya ribet. Selain ribet, tentunya mungkin bakal kalian harus mengeluarkan uang sebagai administrasi. Mungkin ya untuk hal ini saya kurang yakin, tapi paling enggak masalahnya bakal jadi runyam lah. Jadi alangkah baiknya kalian berhati-hati dengan barang bawaan kalian. Jangan terjadi seperti saya masih beruntung, paspor dan uang saya kembali dengan selamat tanpa kurang sedikit pun. Tapi jika terjadi di jalan umum, di subway, wassalam, paspor dan uang itu mungkin sudah berpindah tangan ke orang lain. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Salam dari New York City.